Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Mevyasari, NPM C1A020040, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu Ibu Septriani SEMEC D. Pertanyaan yang pertama. A. Hal-hal apa saja yang kalian pahami atau pelajari dari teori perdagangan klasik hari ini? A. Teori perdagangan klasik. Teori merkantilisme. Teori yang pertama adalah teori merkantilisme. Teori merkantilisme merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai dengan 1700. Atau yang berkembang pada abad 16 sampai 18, dipelopori oleh kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme percaya bahwa perdagangan adalah a zero-sum game, di mana sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan perdagangan dengan cara mengorbankan negara lain. Pandangan merkantilisme mengenai perdagangan. Negara penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Jika ekspor semakin besar, maka akan menambah tabungan devisa negara tersebut. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Kaum merkantilisme mengukur kekayaan negara dengan stok logam mulia yang dimilikinya. Tapi sekarang ini, kita mengukur kekayaan sebuah negara dengan cadangan SDM, hasil produksi manusia, serta kekayaan alam yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar cadangan, maka semakin besar pula pendapatan. Selanjutnya, teori Adam Smith atau teori keunggulan absolut. Teori Adam Smith pada tahun 1776. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah. Dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Syarat terjadinya perdagangan yaitu masing-masing negara mempunyai keunggulan absolut yang berbeda. Kemudian, harga internasional harus saling menguntungkan, atau dasar tukar internasional harus berada di antara dua dasar tukar domestik. Berikut contoh biaya produksi per unit barang. Contohnya negara X dan negara Y. Di negara X, barang A sebanyak 5 dan barang B sebanyak 9. Di negara Y, barang A sebanyak 6 dan barang B sebanyak 7. Keunggulan absolut. Negara X mempunyai keunggulan absolut pada barang A dan negara Y mempunyai keunggulan absolut pada barang B. Spesialisasi. Negara X spesialisasi pada barang A, negara Y spesialisasi pada barang B. Perdagangan. Negara X mengekspor barang A dan negara Y mengekspor barang B. Selanjutnya, teori David Ricardo atau keunggulan komparatif. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation atau 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Contoh biaya produksi per unit barang. Contohnya pada negara X dan negara Y. Pada negara X, barang A sebanyak 5 dan barang B sebanyak 9.
pada negara Y, barang A sebanyak 6 dan barang B sebanyak 10. Menurut tabel di atas, berdasarkan teori Adam Smith, kedua negara tidak bisa berdagang. Sedangkan menurut teori David Ricardo, kedua negara bisa berdagang. Pada contoh tabel, keunggulan komparatif negara X, usaha negara X menghasilkan 1 unit barang A, sama dengan 5/6 usaha negara Y. Usaha negara X menghasilkan 1 unit barang B sama dengan 9/10 usaha negara Y. Negara X lebih efisien dibanding negara Y. Efisien. Barang A sama dengan 5/6 dikali 100% sama dengan 83,3%. Barang B sama dengan 9/10 dikali 100% sama dengan 90%. Negara X mempunyai keunggulan komparatif pada barang A. Jadi, lebih efisien barang A. Selanjutnya, keunggulan komparatif pada negara Y. Usaha negara Y menghasilkan 1 unit barang A sama dengan 6/5 usaha negara X. Usaha negara Y menghasilkan 1 unit barang B sama dengan 10/9 usaha negara X. Negara Y kurang efisien dibanding negara X. Efisiensi. Barang A sama dengan 6/5 dikali 100% sama dengan 110%. Negara Y kurang efisien, mana yang efisiennya paling kecil? Negara Y mempunyai comparative disadvantage paling kecil pada barang B. Jika rasio negara X dan Y sama, maka tidak bisa berdagang. Dan jika rasio negara X dan Y berbeda, maka bisa berdagang. Selanjutnya, Pertanyaan yang kedua, B. Tanggapan kalian mengenai mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju, padahal kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah. Contohnya emas, kaitkan dengan teori merkantilisme. karena Indonesia tidak mempunyai alat atau teknologi yang canggih untuk mengelola sumber daya alam seperti emas. Dan Indonesia belum mampu mengolah emas tersebut menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Emas tersebut akan dijual ke negara-negara maju dengan harga yang sangat murah, karena masih alami dan belum diolah. Negara-negara majulah yang akan mengelolanya. Setelah diolah oleh negara maju, kemudian emas itu dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih dikatakan sebagai negara berkembang. Selanjutnya, Pertanyaan yang ketiga, C. Tanggapan kalian mengenai mengapa David Hume mengatakan bahwa akumulasi emas menyebabkan daya saing suatu negara menjadi turun. Mengapa? Jelaskan dengan logis. pada teori merkantilisme itu memiliki pandangan bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulianya. Lalu Adam Hume menolak karena menurutnya, kalau jumlah akumulasi emas itu banyak, maka akan menimbulkan inflasi. Jika inflasi ini terjadi, berarti jumlah uang beredar akan meningkat. Lalu, jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan mengakibatkan harga-harga menjadi mahal. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, D. Tanggapan, apakah perbedaan mendasar mengenai teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dan keunggulan komparatif atau comparative advantage? Jelaskan secara detail dengan contoh yang kalian pahami. Pada keunggulan mutlak atau Adam Smith mengatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Sedangkan pada keunggulan komparatif atau David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Di sini saya akan memberi contoh kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang sama-sama memproduksi sepatu dan produk pakaian.
output setiap jam dari masing-masing negara, yaitu Indonesia dapat memproduksi 6 sepatu dan 3 pakaian, dan Malaysia memproduksi sebanyak 1 sepatu dan 2 pakaian. Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi pakaian dan sepatu. Indonesia memproduksi 6 sepatu dan 3 pakaian lebih banyak dari Malaysia. Sedangkan Malaysia hanya memproduksi 1 sepatu dan 2 pakaian. Namun, dari perspektif David Ricardo, Malaysia dan Indonesia keduanya memiliki keunggulan komparatif. Malaysia memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam pakaian. Di Indonesia, biaya peluang untuk memproduksi 1 unit pakaian adalah 2 unit sepatu atau 6/3. Sedangkan di Malaysia, biaya peluang untuk memproduksi 1 unit pakaian hanya 0,5 unit sepatu atau 1/2. Karena itu, Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pakaian. Sementara itu, untuk produksi sepatu, Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Indonesia dapat memproduksi 1 sepatu dengan biaya peluang 0,5 unit pakaian atau 3/6, dan Malaysia memiliki biaya peluang 2 unit pakaian atau 2/1. Sekian video dari saya, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan ilmu yang ada dalam video tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.